Assalamualaikum, selamat datang di channel Nyonya Waras. Untuk kalian yang senang menghabiskan liburan dengan streaming film, ada baiknya kalian lihat review film ini biar ndak habisin banyak kuota kalian tentunya. Ya emang sih ini salah satu trik biar channel ini laku, tapi mau gimana lagi, it's fake gitu. Oke, film berikut ini berjudul The Five Blood. Ya, you feel what this movie all about, homie? Dengan judul yang syarat akan bahasa slang para kulit hitam di Amerika, The Five Blood mempunyai vibes yang luar biasa saat intronya. Menampilkan cuplikan sejarah perang Vietnam tanpa sensor. Jadi ini kayaknya saya sarankan bukan untuk keluarga. Seperti yang saya bilang, karena film ini dapat A-rated dari Motion Picture Association Amerika atau singkatannya MPAA. Jadi untuk kalian yang belum tahu, itu kayak sistem klasifikasi yang bantu para penonton untuk menemukan jenis film yang sesuai. Jadi tahulah sesuai untuk remaja, anak-anak, dan dewasa. Dan R-rated itu restricted, artinya terbatas hanya untuk usia 17 tahun ke atas. Jadi sangat bijak buat kalian untuk nonton film ini jauh dari keluarga. Oke, film ini disutradarai oleh sutradara terkenal Spike Lee, bergenre drama, petualang, dan perang. Film epic lainnya yang pernah dia pegang yaitu film Inside Man, Black Klansman, Malcolm X, dan Do the Right Thing. Jadi semua daftar tadi film yang wajib kalian tonton sebelum mati tentunya. Sumpah, percaya aja sama saya. Film ini juga diperankan oleh aktor Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis, dan Isaiah Whitlock, juga almarhum Chadwick. Semoga dia tenang di sana. Berceritakan tentang 4 veteran perang Vietnam yang datang ke Ho Chi Minh, ibu kotanya, memasuki hutan yang lebat dan berbahaya, bertujuan menemukan sisa jasad pemimpin regu mereka yang mati dalam perang. Jadi diperankan oleh Chadwick sebagai Norm. Dia meninggal dan para krunya itu berusaha untuk menemukan jasadnya. Tapi ada bagian tersembunyinya. Perencanaan mereka itu adalah mereka sebenarnya ingin mengincar emas yang mereka sembunyikan saat mereka dapat dari pertempuran di Vietnam itu. Jadi mereka menyembunyikannya di hutan dengan rencana mencarinya kembali setelah perangnya usai. Jadi itu dia sinopsisnya. Reaksi saya waktu nonton film sangat dramatis. Di awal film bagaimana penggambaran perang yang terjadi tanpa ada sensor. Jadi film ini seperti saya bilang, bagusnya jangan ditonton lagi makan atau sama adik-adik kalian karena violent sekali, brutal. Untuk beberapa poin positif dan negatifnya kita langsung aja kita bahas ya. Yang terlebih dulu positifnya aja. Untuk poin positifnya dari film adalah yang pertama, nampilkan sejarah perang di Vietnam yang super violent, sangat kasar dan brutal. Jadi dampak korban tak bersalah sampai cuplikan video korban dan eksekusinya semua lengkap di situ. Saya sarankan jangan kalian tonton bersama adik kalian. Kedua, menampilkan fakta lain dari perang Vietnam serta deretan perang besar dengan poin penting seperti bagaimana Amerika memperlakukan kulit hitam sebagai pion di setiap perang, baik perang dunia II, perang sipil, perang Irak, sampai perang Vietnam juga. Jadi mereka itu selalu jadi korban yang pertama gitu. Jadi secara fakta ada 11% populasi kulit hitam dari seluruh populasi Amerika. Tapi saat perang memanggil dan mereka menuju Vietnam, sebanyak 32% serdadu kulit hitam yang ada di perang Vietnam itu. Jadi sangat kacau lah. Jadi kelihatan kan bagaimana pemerintah memperlakukan mereka semua. Dan juga di film juga disampaikan bagaimana keberhasilan dan kehebatan dari para kulit hitam ditambah cuplikan video para tokoh kulit hitam. Jadi nambah kesan bagaimana pemerintah ngabaikan itu semua. Jadi banyak orang-orang hebat di situ. Itu dijelaskan di dialognya juga. Berikutnya, karakter Paul ini yang diperankan Delroy Lindo sangat berkembang dan susah ditebak. Dia punya masa lalu yang kuat dan juga seperti dia tahu rahasia sesuatu dari dirinya sendiri, sehingga dia itu wataknya itu berubah-ubah tanpa kita sadar, tanpa ada perencanaan, dan sangat berkembang. Actingnya juga walaupun agak buruk tapi bisa masuk lah di situ, bisa kita mengerti maksudnya. Jadi intronya epic, tapi di pertengahan yang sedikit kacau menuju hampir ke akhiran kita akan sedikit terbayar dengan kejutan kecil di beberapa seperti aksi dan jalan cerita dan beberapa rentetan pengkhianatan yang berlaku di situ.
Jadi acting luar biasa dari Melanie Thierry juga sebagai Hedy di situ, rubah tes dan selera dari film jadi lebih baik gitu. Jadi di situ saya nggak tahu kenapa. Jadi ya castingnya dia menang banyak banget, dia yang paling bagus kelihatan di situ menurut saya. Juga konteks tema dan sumber dari film potensialnya tinggi sekali, nampilin bagaimana masalah yang ada sebenarnya di Vietnam. Temanya juga masuk tentang masa lalu seorang veteran dan sebagainya, dan itu membuat kita menuju ke poin negatif selanjutnya. Itu dia tadi beberapa poin positifnya. Kalau saya hitung ya ada 6 poin positif di film ini, dan kita menuju ke negatifnya. Pertama, masa lalu yang kuat dari setiap veteran dieksekusi dengan alur cerita yang kurang bagus. Kedua, casting yang buruk, dialog yang juga sama buruknya, ditambah soundtrack musik yang seperti ingin membangun sebuah drama pertualangan seperti film Disney gitu, kayak versinya Disney yang buruk, tapi karena soundtracknya tuh nggak maksud banget, nggak bisa dieksekusi dengan visualnya yang juga harus bagus. Jadi di situnya yang kurang. Detail aksi yang kurang lagi saat sedang gambarin bagaimana situasi perang. Jadi situasi perang ini bukan dari cuplikan sejarah, tapi dari ilustrasi, maksudnya dari jalan cerita yang lain seperti ke masa lalu 4 orang ini. Jadi bukan nampilin sejarah Vietnamnya, cuma nampilin gimana tembak menembak yang sangat kurang, visual effect yang sangat terlihat, sampai buat saya nggak sangka ini filmnya karya Spike Lee gitu, karena visualnya itu kelihatan banget, detailnya kurang juga. Kemudian lagi ini film drama perang, ya untuk genrenya drama dan perang itu masuk, tapi untuk genre petualangan sangat kurang. Tidak nampilkan sisi eksotis Vietnam sebenarnya, kayak nampilin flora, kayak fauna, landscape yang epic, semuanya itu kabur gitu, nggak ditampilkan. Kayak lebih terlihat kayak tidak ada yang spesial dari Vietnam kecuali emasnya yang penting gitu aja. Tidak nampilin bangunan prasejarahnya seperti beberapa warisan budaya lainnya, itu tidak ditampilkan. Jadi kurang kesan adventurnya, petualangannya di film ini. Terlihat seperti orang yang terjebak di hutan dengan ancaman perompak gitu. Kurang dapet. Dengan inti tujuan mencari emas yang tersembunyi, film ini juga ternyata sangat tidak masuk akal. Jadi bagaimana mereka dapetin emas yang udah simpan di situ 40 tahun, tapi tanahnya itu ditimbun, tapi galiannya itu cuma 2 meter kurang. Jadi bagaimana mungkin coba? Mungkin kalau kalian lihat tuh, ngapain kalian kubur emas sedalam 2 meter? Ya mungkin ada perubahan istilahnya, perubahan geografi lah, mungkin ada yang lebih paham. Tapi untuk kita yang nggak tahu apa-apa itu mungkin gimana kayak nontonnya nembun emas 2 meteran. Kalau saya sih saya timbun dengan di bawah pohon di bawah akar pohon, lebih pintar lah. Itu yang detail di film itu. Jadi bagaimana setting tempatnya juga bukan terlihat seperti di hutan, lebih kayak perkebunan di perbukitan gitu kan. Mungkin sutradaranya nggak terlalu bisa menilai dan nggak bisa bedain, apalagi kan daerah kita tropis, di sana subtropis, jadi di sana agak beda mungkin kan, saya juga tidak tahu. Dan itu udah tadi poin positif dan negatif, itu saya kembalikan lagi ke selera kalian masing-masing, karena ini penilaian dari logika saya sebagai penonton, jadi bisa saja ada hal yang luput juga. Di rating IMDb film ini juga dapat 6.5 yang buat rate-nya stabil. Saya rasa dari moral dan sejarah dari film yang kuat, nampilin dan buat kita sadar banget pentingnya suatu perdamaian. Dan itu tadi dia review film dari The Five Blood, bagaimana sekawan, sepemakaman, melawan, menahan. Saya harap ini bisa membantu kalian dalam menontonnya, jadi kalian bisa pilih-pilih dah sebelum habisin kuota kalian. Senang bisa melakukannya kalau berguna, dan sampai jumpa di pertemuan lainnya. Saya Tony D, Nonya Maras. Thanks for watch. Bye. Assalamualaikum.